Sekarang kita akan membahas hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal itu hamzah tambahan, yang mana dibaca jika di awal kalimat. Artinya bisa berharokat A atau fathah, berharokat I atau kasroh, berharokat U atau dhammah. Tetapi tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Di dalam mushaf Madinah atau Quran Utsmani itu biasanya ada tanda seperti ini. Shad. Ini bukan dhammah, melainkan ini adalah hamzah wasal yang mana harokatnya bisa fathah, dhammah atau kasrah. Contohnya ini. Alhamdu. Kalau di awal kalimat maka dibaca fathah, ada harokatnya. Alhamdu, diberi harokat. Alhamdu. Tetapi ketika di tengah kalimat menjadi walhamdu, alifnya tidak dibaca. Ketika kita membaca Al-Fatihah misalnya, mau diwasolkan antara bismillah dan juga alhamdulillah, maka cara bacanya bismillahirrahmanirrahim milhamdu. Milhamdu, bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, bukan. Karena dia menjadi di tengah kalimat, maka hamzahnya tidak dibaca. Lalu kapan hamzah wasal ini dibaca fathah? Kapan dibaca dhammah? Dan kapan dibaca kasrah? Kita bahas satu persatu. Hamzah wasal diharokati fathah ketika masuk pada alif lam ta'rif atau al. Contohnya kita mau memulai dari Ar-Rahmanir Rahim, maka dibaca fathah. Ini cara bacanya. Jadi Ar-Rahman. Kenapa dibaca Ar-Rahman? Padahal ini hamzah wasal, bukan Ir-Rahman, bukan Ur-Rahman. Karena ini ada alif lam. Begitu juga dengan alif lam yang lain. Pokoknya kalimat yang diawali dengan alif lam dan di situ tidak ada harokatnya dan kita memulai di situ, maka diharokati fathah. Apanya diharokati fathah? Hamzah wasalnya. Ini tulisannya seperti ini, tidak ada harokatnya. Yang kedua, jika terletak pada hamzah istifham. Hamzah istifham itu adalah hamzah kata tanya. Yang mana hamzah istifham ini masuk kepada hamzah wasal. Maka hamzah wasalnya dibuang atau tidak dibaca, sehingga yang dibaca hanya hamzah istifhamnya saja. Dan di dalam Al-Quran ada 7 tempat. Di antaranya yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat ke-80. Qul attakhadtum. At, ini dibaca at. Ini adalah hamzah istifham, hamzah pertanyaan lafadznya. Masuk pada hamzah wasal. Maka dibaca fathah. Yang kedua terdapat pada surat Maryam ayat ke-76. Attala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Yang ketiga pada surat Saba ayat ke-8. Aftara 'alallahi kadhiba. Yang keempat pada surat As-Saffat ayat 153. Astafal banati 'alal banin. Yang kelima pada surat Shad ayat ke-63. Attakhaznahum sikhriya. Yang keenam pada surat Shad ayat ke-75. Astakbarta am kunta minal alin. Yang ketujuh pada surat Al-Munafiqun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum. Kemudian hamzah wasal dibaca dhammah atau u. Kapan hamzah wasal dibaca dhammah? Ketika terletak pada fi'il amr sulasi. Sulasi. Garis bawah ya. Sulasi. Dari kata salas atau 3. Fi'il amr yang 3 huruf. Yang mana huruf ketiganya itu berharokat dhammah. Contohnya ini. Ini dibaca ushkur. Ini dibaca ud'u. Ini dibaca usjudu. Dalam kalimatnya ushkur lillah. Yang ini ud'u ila sabili rabbik. Yang ini usjudu lirrahman. Jadi intinya amr sulasi yang 3 huruf. Amr itu kata perintah. Dan
huruf ketiganya dhammah. Lihat huruf ketiga. Ya. Kemudian yang kedua, fi'il mabni majhul. Apa itu? Silahkan buka dalam kaidah bahasa Arab dalam ilmu nahwu. Contohnya majhul itu dari kata fa'ala jadi fu'ila. Dari kata doroba jadi duriba. Dari kata nasoro jadi nusiro. Nah ini contohnya. Utturro. Hamzah wasalnya dibaca dhammah. Ini menjadi ustuhzi'a karena dibaca dhammah. Dua tempat ini maka hamzah wasal dibaca dhammah. Kemudian yang ketiga, hamzah wasal dibaca kasrah. Jika terdapat pada fi'il amr thulasi, sama, amr thulasi. Fi'il yang berbentuk perintah dan 3 huruf. Yang mana huruf ketiganya adalah kasrah atau fathah. Kalau yang ini huruf ketiga, jadi patokannya huruf ketiga. Huruf ketiganya dhammah, maka dibaca dhammah. Ketika huruf ketiganya kasrah atau fathah, maka dibaca kasrah hamzah wasalnya. Contohnya ketika huruf ketiganya adalah fathah. Hab, maka dibaca idhab. Kasrah hamzah wasalnya. Qra. Tuh 2, 3. Huruf ketiganya fathah, maka dibaca iqra. Patokannya huruf ketiga. Kalau kasrah atau fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasrah. Ketika huruf ketiganya kasrah, bir, maka dibaca isbir. Di, maka dibaca ihdina. Dan perlu diperhatikan rumus bahwasanya fi'il amr sulasi yang menjadi patokan huruf ketiganya itu rumusnya pada mufradnya atau pada kata tunggalnya. Jadi kalau jamak sudah tidak bisa dijadikan rumus lagi, harus dijadikan mufrad dulu. Berarti harus tahu kaidah bahasa Arab juga. Contohnya ini. Dan ini sudah pernah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Ini hukum ibdal. Ini bukan uktuni. Mentang-mentang huruf ketiganya itu dhammah, maka di sini diharokati dhammah, tidak. Kenapa? Karena ini huruf ketiganya dalam bentuk jamak. Sedangkan lafadz mufradnya atau bentuk tunggalnya itu i'ti. Dan hamzah diganti ya dalam pembahasan sebelumnya. Silakan buka lagi. Maka ini dibaca ituni. Contoh yang lain. Ini bukan dibaca uttaku. Ya. Karena ittaku ini adalah jamak. Berarti ini harusnya dibaca ittaku, bukan uttaku. Yang ini juga bukan ukdu, tetapi ikdu. Yang keempat, bukan umsyu, tetapi imsyu. Ya, ini 4 kalimat yang sebenarnya ini adalah jamak. Maka rumusnya bukan dilihat huruf ketiganya, karena ini sudah berubah. Harus diganti kepada mufrad. Langsung saja dijelaskan, ini dibacanya ituni, ini dibacanya ittaku, ini dibacanya itbu, dan ini dibacanya imsyu, bukan umsyu. Ya. Kemudian yang ketiga, hamzah wasal dibaca kasrah karena orang Arab biasanya ngomong seperti itu. Kalau diharokati dhammah atau fathah, mereka kesusahan. Contohnya terjadi pada kalimat ini. Ibnu, bukan ubnu. Juga ismuhu, bukan usmuhu. Orang Arab biasanya dibaca ismuhu. Yang ketiga, imru'un. Orang Arab biasanya membaca itu, bukan dibaca umru'un. Karena huruf ketiganya u, dibaca umru'un. Tidak. Tapi karena orang Arab biasa ngomong 3 kalimat ini menggunakan kasrah, maka ini pun sama diharokati kasrah. Kemudian yang keempat, hamzah wasal diharokati kasrah ketika terletak pada fi'il madhi atau fi'il amr atau masdar. Pada fi'il khumasi atau sudasi. Apalagi ini khumasi itu yang 5 huruf dari kata khoms. Kemudian sudasi itu 6 huruf dari kata sadis. Ya. Berarti fi'il madhi yang 5 huruf atau 6 huruf,
fi'il amr yang 5 huruf atau 6 huruf, dan juga masdar yang 5 huruf dan 6 huruf. Contohnya ini. Intaliqu, iqtarabatis sa'ah. Ini contoh yang khumasi, dibaca kasrah. Kemudian yang sudasi contohnya istikbaron, 6 huruf. Istikbaron. Kedua, istamsaka. Yang ketiga, istaghfir lahum. Istaghfir lahum. Walaupun kalau menggunakan rumus ini masih masuk. Yang ini huruf ketiganya lo berharokat fathah, maka dibaca kasrah. Yang ini huruf ketiganya fathah ta, maka dibaca kasrah. Yang ini huruf ketiganya ta berharokat kasrah, maka diharokati kasrah. Masih sama. Ini pun yang ketiganya huruf ta berharokat fathah, dibaca kasrah. Yang ini pun sama, yang ketiganya huruf ta berharokat fathah, dibaca kasrah. Masih sesuai dengan rumus yang ini. Bedanya ini terjadi pada khumasi dan juga sudasi, atau kalimat yang mempunyai 5 huruf atau 6 huruf. Itu diantaranya penjelasan tentang hamzah wasal. Yang paling sering tuh ini. Lihat huruf ketiganya. Walaupun kita tidak mengerti yang ini. Dari kata yang jamak, cari dulu mufradnya. Karena kita nggak ngerti kaidah bahasa Arab. Nggak masalah lah ya. Tapi usahakan pelajari. Cuman yang paling sering yang ini. Huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Huruf ketiganya fathah atau kasrah, maka dibaca kasrah hamzah wasalnya. Paham ikhwan? Kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, silahkan tulis di komentar. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.